Shalom, selamat pagi. Shalom. Kembali berjumpa kembali di rumah Tuhan. Sebentar kita ingin mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, buat nafas, buat kesempatan kami bisa beribadah kembali dengan keadaan sehat tanpa kurangan suatu apapun juga, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami ingin menundukkan diri kami sejenak Tuhan untuk memuji dan menyembah, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan setiap hati kami Tuhan boleh bentuk, setiap pikiran kami boleh Tuhan kami bentuk. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan boleh pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini. Amin. Yesus namamu indah. Terima kasih Yesus. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
layak ditinggikan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih, segala pujian dan hormat, segala syukur bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami angkat pujian, kami angkat hormat kami hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Tiada Allah lain Tuhan hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan terus yang bertata, berdaulat buat ibadah kami pagi hari ini. Berkati juga untuk teman-teman kami, saudara kami yang dalam perjalanan tempat ini. Tuhan yang berkati, tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai Tuhan ibadah kami hari ini. Mari kita semua percaya katakan amin. Boleh kasih kanan kirinya salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan jubah sangkat Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jubah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kasih Tuhan tetap baik, amin. Amin. Satu pujian lagi. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mukjizat dinyatakan. Ready, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mukjizat dinyatakan. Dari sorga berkata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mukjizat dinyatakan. Ready, sorga. Musik memuji Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan, biarlah lawatan Tuhan terjadi di tempat dan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mukjizat dinyatakan. Dari sorga datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mukjizat dinyatakan. Ready, sorga. Lihat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Amin, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita yang mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau yang sanggup memberikan mukjizat-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna.
Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Terima kasih Tuhan. Mukjizat-Mu selalu nyata bagi setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati, membelah laut yang teduhkan. Saya bangkit berdiri. Yang bersama pada Allah terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati, Kau membuat mukjizat sejati, Kau membuat mukjizat sejati. Benar ya Bapa, Engkaulah pembuat mukjizat yang sejati ya Tuhan. Engkaulah yang sanggup menolong kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Itu hanya oleh kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Itu hanya oleh pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah belajar memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, bila segala pujian kami, segala penyembahan kami ya Tuhan, Engkau Allah sendiri yang menyempurnakan, sehingga itu boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami rindu untuk menikmati firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Bapa yang turun atas kami, mengurapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak rencana-Mu ya Tuhan melalui firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba yang tiada arti apa-apa, penuh kelemahan kekurangannya Bapa. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Bila Engkau Allah sedia memakai lidah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami
kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini kembali. Terima kasih buat Ibu Gembala dan majelis yang memberi kesempatan saya untuk membagikan berkat Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah teladan orang tua dan gereja. Biarlah kita boleh menjadi generasi yang menghidupi iman, bukan sekadar mengajarkannya. Sebagai ayatnya kita buka dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian B. Kita baca bersama-sama dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai sekali lagi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus menjadi teladan, bukan hanya pemerintah. Saat ini kita sedang hidup di zaman ketika anak-anak mendengar banyak suara, tetapi sangat sedikit melihat teladan. Kalau anak sekarang biasa pegang HP, udah lihatnya ya dari HP aja. Bahkan banyak anak yang melihat orang tua sibuk tetapi jarang berdoa. Orang dewasa rajin ke gereja tetapi mudah marah di rumah. Atau pelayan Tuhan berkhotbah tentang kasih tetapi hidup dalam konflik. Pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang menjadi guru bagi anak-anak kita? Anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi, sekali lagi, anak itu lebih mudah mencontoh apa yang mereka lihat daripada melakukan apa yang disuruh oleh orang lain. Mereka mungkin lupa isi nasihat kita, tetapi mereka hampir tidak pernah lupa kehidupan kita, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita memberi contoh kepada mereka. Karena itu Tuhan tidak hanya memanggil orang tua menjadi pengajar, tidak hanya menasihati kamu harus gini. Tuhan memanggil orang tua untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi role figure bagaimana anak itu melihat. Demikian pula gereja. Gereja bukan hanya tempat mendengar firman. Gereja harus menjadi tempat melihat firman itu hidup. Firman yang nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebagai ilustrasi, ada seorang ayah memberi nasihat kepada anaknya, "Nak, kamu jangan rokok ya." Tapi ayah tersebut tiap hari merokok habis 1 bungkus. Satu saat ayahnya melihat anaknya merokok, ditegur, "Kenapa kamu merokok?" "Kan Pak, saya niru Papa juga merokok." Jadi bukan nasihat yang dilakukan, tapi apa yang dilihat itulah yang dilakukan. Teladan dimulai dari rumah. Dalam Ulangan pasal 6, ayat 6 dan 7 dikatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Di sini dikatakan firman Tuhan harus diajarkan ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita berbaring,
bahkan ketika bangun. Artinya apa? Iman bukan mata pelajaran. Oh, kamu harus gini-gini. Tapi iman adalah gaya hidup. Di setiap saat apapun yang kita lakukan, kita harus berdasarkan firman Tuhan. Rumah adalah sekolah iman yang pertama. Karena anak lahir nggak mungkin langsung di gereja terus. Orang yang mengajarkan iman yang pertama kali adalah orang tuanya. Jadi orang tua itu boleh dibilang pendeta pertama gitu ya. Anak dari kecil bagaimana melihat orang tuanya pada saat makan bersama, bagaimana? Apakah berdoa atau enggak? Apakah ada doa bersama? Apakah bagaimana dalam kehidupan kalau ada yang salah bisa saling minta ampun dan mengampuni? Membaca firman Tuhan bersama. Dengan itu kita sedang mengajarkan anak, memberi teladan, memberi contoh. Aplikasinya, anak-anak lihat di rumah. Yang pertama adalah menghormati Tuhan. Anak belajar menghormati Tuhan dengan melihat sang ayah hidup dalam firman dan menyembahnya setiap hari. Kalau sebenarnya nggak hanya sang ayah, orang tua gitu ya. Kalau berdua. Belajar mengampuni. Anak belajar mengampuni dengan melihat ibu memilih mengampuni bahkan ketika itu terasa sulit dan menyakitkan. Anak belajar berdoa. Ketika anak belajar berdoa dengan melihat orang tua berlutut di hadapan Tuhan. Iman yang hidup bukan sekadar diajarkan, tapi bagaimana orang tua sendiri juga melakukan. Yang kedua, gereja harus menjadi gereja sebagai keluarga Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat mula-mula bukan terkenal karena gedungnya, bukan terkenal karena persekutuan, tapi bagaimana hidup mereka. Mereka saling mengasihi. Mereka saling berbagi. Mereka saling mendoakan. Mereka saling melayani. Anak-anak yang tumbuh di tengah gereja seperti ini akan berkata, "Aku ingin mengikut Kristus." Karena mereka melihat Kristus hidup dalam jemaat. Kalau dalam suatu gereja bagaimana setiap anggota gereja itu saling mengasihi, saling berbagi, saling mendoakan, saling melayani. Maka orang akan melihat Kristus ada di dalam gereja itu, dalam keluarga Kristen secara rohani. Sehingga orang berkata, "Aku ingin mengikut Kristus." Tapi bagaimana kalau gereja itu tidak seperti itu, tidak memberi teladan? Kalau gereja penuh pertengkaran, gosip, iri hati, saling menjatuhkan, maka orang akan sulit mempercayai Kristus. Percuma ke gereja, sama aja ke gereja enggak.
Gak ada bedanya. Di sini diperlukan bagaimana menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari rumah, di gereja. Bahkan rumah dan gereja harus berjalan bersama. Rumah dan gereja harus berjalan bersama. Bagaimana untuk membentuk generasi yang luar biasa. Banyak orang tua menyerahkan pendidikan rohani kepada sekolah minggu. Padahal anak sekolah minggu berapa lama sih? Seminggu paling 1 jam, paling mentok 2 jam. Paling kalau ada kegiatan khusus, ya mungkin agak seharian, misalnya sehari bersama Tuhan kayak kemarin gitu kan. Pada rumah adalah tempat pendidikan terbesar, karena apalagi anak kecil paling banyak di rumah. Sebaliknya orang tua juga membutuhkan gereja. Kenapa? Ya untuk membangun kerohaniannya, bagaimana belajar firman Tuhan lebih lagi. Karena dibutuhkan gereja, dibutuhkan sebagai tempat komunitas yang menguatkan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi ketika keduanya berjalan bersama, anak memiliki lingkungan yang sehat, anak mempunyai teladan, mempunyai contoh. Contoh di dalam kitab adalah Timotius. Timotius, bagaimana Timotius dibimbing oleh neneknya dan oleh ibunya, kemudian dalam pelayanan dibimbing oleh Paulus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius bagaimana melihat iman neneknya, melihat iman ibunya. Kemudian bagaimana Timotius dibimbing oleh Paulus sehingga menjadi orang yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Ada kerjasama antara orang tua dan gereja dalam mendidik anak-anak. Yang keempat, teladan lebih kuat daripada khotbah. Kali lagi anak mungkin lupa ya isi khotbah, tapi mereka ingat bagaimana ayah meminta maaf kalau di rumah, bagaimana ibu berdoa, bagaimana keluarga mengampuni, bagaimana penatua melayani, bagaimana pendeta mengasihi. Karena hidup adalah khotbah yang dibaca setiap hari. Kita adalah firman yang hidup, firman yang boleh dilihat setiap hari. Jadi bukan hanya yang keluar dari mulut kita yang dilakukan anak-anak, terlebih anak kecil biasanya melihat apa yang kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak. Maka teladan itu perlu. Sebagai contoh, ini ada seorang guru sekolah minggu yang bertanya kepada muridnya yang masih kecil, "Nah, siapa yang mengajarkanmu berdoa?" Anak itu menjawab, "Enggak ada." Guru heran dong, dia bisa berdoa. Lalu guru ini bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa berdoa?" Apa jawab anak ini? "Aku hanya meniru mama berdoa." Ternyata teladan itu lebih diikuti oleh anak. Sebagai contoh, waktu Keisha masih kecil gitu kan, dia saja retreat gitu kan. Di retreat saya doain anak gitu kan. Pulang ke rumah Keisha bisa doain tetangganya, bukan orang Kristen. Bahkan yang didoain lebih gede gitulah. Dia saat itu belum sekolah, doain bisa kelas 3 SD, ngikutin gitu loh. Anak itu sering mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Wen bisa muter videonya, Wen? Wendy.
Ya, bagaimana anak itu lebih banyak meniru daripada melakukan apa yang dikatakan. Videonya udah di itu belum? Belum. Jadi anak itu lebih mudah meniru daripada mendengar, kamu harus gini, harus itu. Karena anak itu mencari rukus apa sih pedoman bagi dia harus bertindak. Dia apa yang dia lakukan. Ada 3 kata kunci dalam kehidupan kita. Bentar, masih bisa gak videonya? Ya, video benarnya udah pernah diputar sih. Itu bagaimana seorang anak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak ya orang tuanya mengumpat, dia ikut mengumpat. Orang tuanya menendang, dia ikut menendang. Orang tuanya mengintimidasi, dia ikut mengintimidasi. Anak itu lebih banyak meniru. Oke, kalau nggak bisa dilewatin aja nggak apa-apa. Jadi anak itu lebih banyak meniru. Anak itu bagaimana mengikuti orang tuanya, ya. Boleh kembali ke PowerPoint-nya aja, nggak apa-apa. Diklik next dulu PowerPoint. Oke. 3 kata kunci yang pertama adalah hadir. Anak butuh kehadiran orang tua, bukan hanya hadiah materi. Kehadiran adalah bentuk kasih yang nyata dan terasa. Hadir bersama anak adalah investasi iman yang tidak ternilai harganya. Bagaimana kehadiran kita bersama-sama dengan anak, itulah yang lebih penting daripada hadiah. Karena kita akan menjadi role modelnya, kita menjadi contohnya. Yang kedua adalah hidup. Iman harus terlihat nyata dalam hidup sehari-hari, bukan hanya didengar atau diajarkan. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka dan dibaca semua orang. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3, hiduplah sehingga orang lain melihat Kristus dalam dirimu. Bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita menyatakan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita ajarkan, kamu gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Yang ketiga adalah wariskan. Wariskan iman kepada anak, bukan hanya harta benda. Harta bisa habis, tetapi iman membawa keselamatan kekal yang tidak ternilai. Warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada generasi berikutnya adalah iman. Kalau tadi Timotius mewarisi iman dari neneknya, dari ibunya, bagaimana kita juga harus bisa mewariskan iman itu kepada anak-anak kita. Sebagai ilustrasi, pada sebuah lomba lari estafet, mungkin pelari pertama itu sangat cepat dia bisa menang. Tetapi jika gagal menyerahkan tongkat estafet, tongkatnya pas gini malah jatuh. Tim bisa kalah karena tongkatnya jatuh, harus mengangkat akhirnya ketinggalan. Demikian juga kehidupan. Kesuksesan kita tidak diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi apakah iman berhasil kita wariskan. Oh, saya punya iman yang luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka juga memiliki iman itu? Oh, kita luar biasa, jangan sampai
anak-anak kita malah lari daripada Tuhan. Saya dulu punya seorang murid, dia anak pendeta gitu kan. Tapi bandelnya luar biasa. Dia bilang apa? Bapak saya pendeta, tapi saya pendekar. Karena saking bandelnya. Apakah kita mau seperti itu gitu loh? Anak kita nggak mau warisi iman kita. Ya puji Tuhan kalau nanti udah dewasanya dia bertobat gitu kan. Tapi dia bisa memamerkan, oh saya pendekar gitu. Mari kita hidupi firman Tuhan itu secara nyata. Kita lakukan dalam kehidupan nyata sehingga kita boleh menjadi contoh. Kita boleh menjadi teladan. Kita boleh menjadi generasi yang menghidupi iman, bukan sekedar mengajarkannya. Kita hidupi iman kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah mudah? Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita pasti bisa. Sekali lagi, kalau sekolah minggu ada parenting class, itu bagaimana mengajarkan orang tua untuk dapat menjadi role model, menjadi contoh buat anak-anaknya. Bagaimana dalam mendidik, tidak hanya berkata-kata aja, kamu harus gini, harus gini, harus gini. Oh kamu gak boleh ini, gak boleh gini, gak boleh ini. Tapi bagaimana kita sendiri juga harus melakukan itu. Tanpa kita melakukannya, anak kita, omong doang. Bisa nggak kita juga melakukan gitu, sehingga anak-anak kita juga boleh melakukan. Bisa nggak kita menjadi contoh? Mari, kita sebagai orang tua dan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, kita sebagai bergereja, kita boleh menjadi teladan buat generasi selanjutnya. Kita boleh menjadi panutan buat generasi selanjutnya. Kita menghidupi iman yang begitu luar biasa. Ketemu nggak videonya, Wen? Kalau ketemu boleh diputar, Wen. Bagaimana kita benar-benar boleh menjadi teladan buat anak-anak kita? Karena apa? Banyak anak sekali lagi yang mencari figur orang tua. Saya kalau di sekolah melihat anak-anak bagaimana mereka mencari figur orang tua. Mungkin di rumah nggak mendapatkannya, dia cari ke gurunya. Anak perlu figur, perlu contoh, perlu teladan. Bukan hanya orang yang memamerkan aja, bukan orang yang hanya bagaimana mengasih kata-kata saja, tapi bagaimana dia menjadi contoh. Karena saya lihat di sekolah saya gitu kan, banyak anak itu yang ya cari-cari terus gitu loh. Saya nggak tahu keadaan keluarga mereka gimana. Karena saya sendiri pernah, jujur saya kadang agak risih gitu loh, karena dia mencari figur, kadang dia saking itunya ya seperti kayak bapaknya sendiri aja, kadang nempelnya luar biasa pada lawan jenis. Tadi lihat orang nggak enak lagi, saya bingung gitu kan. Karena apa? Anak selalu mencari figur, mencari role model. Siapa sih yang dapat dicontohnya? Siapa sih yang dapat membimbingnya? Mari kita sebagai orang tua jangan sampai anak-anak kita itu kehilangan contoh, kehilangan role model. Oh siapa sih yang dicontoh dalam kehidupan sehari-hari? Sudah kita memberi contoh sesuai dengan firman Tuhan. Sudahkah kita menjadi role model buat anak-anak kita? Mari, saat ini. Kalau selama ini kita mungkin lebih banyak memberi nasihat daripada teladan. Kita lebih rajin bekerja daripada berdoa bersama keluarga. Atau kita lebih cepat mengoreksi daripada memberi contoh. Kita ubah kehidupan kita.
Bila kita boleh membangun kehidupan yang boleh menjadi contoh, yang boleh menjadi teladan. Kita boleh menghidupi iman yang ada di dalam Kristus itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berkomitmen, kita berjanji menjadi orang tua yang terlebih dahulu hidup dalam firman Tuhan. Sudahkah kita hidup di dalam firman Tuhan? Menjadi gereja yang mengasihi dengan tindakan. Udah, ya ini kita lihat dulu, saksikan bagaimana seorang anak meniru orang tuanya, ya. Marah-marah di teleponnya pukul, ikut pukul. Pegang rokok, ikut megang rokok. Anak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Go back where you came from. Apa yang dilakukan oleh orang tua mereka selalu dicontoh oleh anak. Paling yang negatif itu cepat banget anak nyontoh. Anak melihat dan anak melakukan apa yang dilihatnya. Itu contoh yang negatif. Nah, ada contoh yang positif, cuman enggak saya itu. Kalau kita memberi contoh yang positif, bagaimana misalnya seorang ayah membantu ibu yang sedang membersihkan, anak juga akan mencontoh. Mari kita beri contoh yang positif. Mari kita beri contoh menjadi teladan dalam iman. Bagaimana kita menjadi orang tua sekali lagi yang terlebih dahulu hidup di dalam firman Tuhan sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, anak melihat kehidupan kita, anak akan ikut. Bagaimana kita menjadi gereja yang mengasihi dengan tindakan. Bagaimana menjadi keluarga rohani yang menolong generasi berikutnya mengenal Kristus. Dengan kita hidup di dalam firman Tuhan, kita menjadi keluarga rohani keluarga rohani yang memberi contoh bagaimana hidup seperti jemaat mula-mula. Anak juga akan ikut. Jika anak boleh, aku mau mengenal Kristus, aku mau menerima Kristus. Sebab anak-anak tidak hanya membutuhkan pengajar yang pandai, tetapi terlebih anak membutuhkan teladan yang setia. Anak sekali lagi membutuhkan teladan. Kalau saat ini mungkin kita belum menjadi teladan yang sempurna, mari kita minta kepada Bapa untuk mengajarkan kita, memberi kekuatan kita untuk kita dapat menjadi teladan. Di rumah, kehidupan bergereja, di pekerjaan, bagaimana kita boleh menjadi teladan. Seperti ayat tadi 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Sudahkah kita menjadi teladan dalam perkataan kita? Kita tidak bicara keras. Sudahkah kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita? Dalam kasih kita? Dalam kesetiaan kita? Terlebih dalam kesucian kita? Kalau belum, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Bapa. Biar Tuhan, Allah Bapa itu menyentuh hati kita. Saya undang pemain musik. Bila dalam kehidupan kita Tuhan menolong kita, mengajar kita untuk kita dapat menjadi teladan buat generasi selanjutnya.
Kita boleh menjadi contoh, kita menjadi role model. Bagaimana generasi kita itu boleh melihat, oh ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan mengubah hati kita, menyentuh hati kita, sehingga kita boleh memancarkan kasih Tuhan itu. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya. Kita minta kepada Tuhan. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Benar Tuhan, ubah hidup kami ya Tuhan, menjadi generasi yang memberi teladan ya Tuhan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
Biarlah Tuhan, kami tempat ini Tuhan bisa terus mengajarkan kepada anak kami, bahkan keluarga kami bisa menjadi contoh Tuhan yang baik Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati lebih lagi dalam setiap pelayanannya, setiap keluarganya, bahkan pekerjaannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan kami. Biarlah kami dapat memberikan persembahan kami dengan sukacita dan dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama-Mu. Amin.